Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dimanapun saudara berada, saya percaya kasih, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saat ini kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa. Tapi karena Tuhan, maka kami Engkau mampukan. Saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 40 dan 41. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 40 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Saudara dikasihi Tuhan, 25 tahun setelah berada di pembuangan, Nabi Yehezkiel mendapatkan sebuah penglihatan tentang bait suci di Yerusalem. Pada saat itu sebenarnya bait suci telah ditinggalkan dan menjadi tempat yang sunyi. Namun Tuhan memberikan penglihatan mengenai bait suci untuk memberikan kekuatan dan semangat kepada bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Tuhan mengingatkan mereka akan kemuliaan Tuhan yang akan datang pada masa pemulihan bangsa Israel. Bait suci itu akan dibangun kembali, dan ini terjadi penggenapannya ketika Ezra dan Nehemia kembali ke Yerusalem. Namun lebih jauh daripada itu, beberapa penafsiran menyatakan bahwa gambaran dalam penglihatan ini berbicara secara simbolik tentang bait suci dalam kerajaan 1000 tahun. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa bait suci di masa tersebut bukanlah simbolik, melainkan nyata secara fisik. Tapi bagaimanapun penafsiran yang ada, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kemuliaan Tuhan pada akhirnya kembali dinyatakan. Dan jauh melebihi sebuah bangunan fisik bait suci, firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait sucinya. Jadi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai baitnya. Roh Kudus diam di dalam kita dan menuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam ayat-ayat di pasal 40 dan 41, kita dapat membaca berulang kali tentang pengukuran bagian-bagian bait suci dengan menggunakan tongkat pengukur. Kalau kita merenungkan akan hal ini, saudara, kita akan menyadari bahwa Tuhan mengerti setiap bagian dari bait suci itu. Tidak ada yang terlewat. Sebuah pesan yang begitu kuat terkait hal ini adalah Tuhan tahu setiap bagian dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana cara hidup kita, saudara. Tuhan mengerti isi hati kita, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kehidupan saudara dan saya diukur oleh Tuhan. Setiap bagian dalam kehidupan kita hendaknya memiliki ukuran yang pas sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yehezkiel 40 ayat 5 ini tertulis, lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu. Kita perhatikan, saudara, bahwa ada tembok pemisah yang menandai wilayah bait suci dengan bagian luarnya. Tembok pemisah ini berbicara bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang adalah bait Tuhan hendaknya menjaga agar diri kita tetap terpisah dari dosa dan kejahatan. Kita memang ada di dunia, saudara, tapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Ada pemisahan karena Tuhan telah menguduskan kita. Saudara dan saya adalah anak-anaknya
yang memiliki cara hidup dan prinsip kerajaan sorga yang jelas berbeda dengan dunia ini. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11 tertulis bahwa kita telah dikuduskan. Kata dikuduskan berarti bahwa kita telah dipisahkan dari dunia dan dijadikan khusus hanya bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nilai diri kita masing-masing secara pribadi. Apakah kita hidup dalam batasan-batasan tembok kekudusan Tuhan? Apakah kita memiliki prinsip sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah tembok pemisah itu sudah runtuh, sehingga kita tidak lagi spesial bagi Tuhan, tapi kita telah menjadi sama dengan dunia ini? Mari kita koreksi diri kita, saudara. Apabila kita telah menjadi sama dengan dunia ini, kita hidup dalam dosa, kompromi dengan ketidakbenaran, dan tidak lagi khusus bagi Tuhan. Mari kita bertobat, berubah, dan jadilah bait sucinya Tuhan yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Jadikanlah hidup kita ini sebagai bait Tuhan yang kudus, sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara dan menegur kami semua, mengingatkan bahwa kami adalah bait-Mu yang kudus. Dan sebagai bait Tuhan, kami sadar bahwa ada tembok pemisah yang memisahkan kami dari dunia ini. Ada cara hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia. Engkau memberikan kami prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus kami ikuti, bukan prinsip dunia ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hanyut dalam dosa-dosa, tidak larut dalam berbagai kejahatan, tidak kompromi dengan ketidakbenaran, tapi kami tetap hidup kudus, tetap dalam kebenaran-Mu, tetap ada dalam batas-batas firman Tuhan. Penuhi kami selalu ya Roh Kudus, pimpin hidup kami, jagai kami selalu Tuhan, supaya kehidupan kami ini benar-benar memancarkan kemuliaan Tuhan, dan kehidupan kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Yang sedang susah tidur saat ini, yang sedang mengalami berbagai masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan limpahkan damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Berikan ketenangan dalam hati setiap kami, dan bangkitkan iman kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi yang sedang sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan untuk setiap permohonan doa, kami bawa kepadamu Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa, dan berikan pertolongan sesuai dengan yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami alami berkat, sukacita dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.